semua ya. Oh, berarti sudah siap semuanya. Ya, kita akan memulai. Kita mau siapkan Alkitabnya, kidung-kidungnya nanti dibantu Mama Papa untuk membuka Alkitab dan membaca dan menyanyikan kidung ceria, juga menyiapkan uang persembahan, juga persiapan hati kita supaya kita siap mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan di hari ini. Ayo adik-adik. Ini ada tata tertibnya nih Kak Falda. Oh iya, ada tata tertibnya juga. Oh iya. Kita tata tertibnya jangan lupa adik-adik tuh ya, tulis nama, kelas dan sektor. Tuh, contohnya tuh ada Gaby, kelas anak kecil dari sektor 12. Ya, dan pakaian kita kalau kita mau sekolah minggu harus berpakaian rapi dan sopan karena kita mau menghadap Tuhan, mau beribadah. Yang ketiga, kita menyiapkan Alkitab, kidung ceria, celengan persembahan dan uang persembahannya. Dan pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik ya adik-adik. Matikan mute atau mic ketika tidak berbicara supaya hanya suara kakaknya yang terdengar. Dan tidak boleh mencoret-coret Zoom ya. Dan nyalakan video jika memungkinkan. Jika adik klien kelas Batita dan TK boleh loh didampingi sama mama papa nanti kalau membaca Alkitab supaya dibantu ya. Dan harus mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat di layar. Jadi kalau sudah ibadah tidak boleh, harus duduk manis dan menghadap layar dan perhatikan aba-aba kakaknya. Kita mau nyanyi ya kita berdiri, kita mau berdoa ya kita sikap doa. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, sudah tahu semuanya. Kita mau mulai. Kita akan saat teduh. Ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Mana suaranya? Halo. Yes. Halo adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 177 di pintumu ku datang. Yesus Kristus. Yes. Anak-anak Allah. Yes. Kita menyanyi Kidung Ceria 177 di pintumu ku datang. Oke, kita menyanyikan dengan semangat ya adik-adik ya. Oke. Di pintumu ku datang dan mengetok tok di pintumu ku datang dan mengetok tok jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuklah. Oke, masih tetap semangat. Kita menyanyikan satu pujian lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes, roti dan mentega. Oke Kak, roti dan mentega. Kita nyanyikan roti dan mentega.
Mana lagunya? Sebentar Belum ya, ada. adik-adik ya. Apa sinyalnya buruk? Sabar ya adik-adik ya. Kita menyanyi roti dan mentega. Kak Nia belum share sound, Kak. Sorry, Kak. Oh iya. Sabar ya adik-adik ya. Udah tahu lagunya kan, roti dan mentega? Teman-temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti dirimu dan diriku. Oke, kita akan berdoa. Adik-adik boleh berdiri, kita mau berdoa. Diikutin kafala nggak, Kak? Ya, kita berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memimpin kami dari awal. Kami sudah menaikkan pujian. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Mari Tuhan, Kau pimpin dan sertai kami. Supaya kami boleh beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa duduk diam dengan tenang. Supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan bagikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Oleh. Kita akan melanjutkan. Kita akan memuji Tuhan. Masih tetap semangat adik-adik. Anak-anak Allah, Yesus. Yeah. Oke, kita akan nyanyi bermacam-macam anak dari Kidung Ceria nomor 184. Oke. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Siapkan, buka Alkitabnya, kita membaca sambil berdiri. Bisa minta tolong mama papa ya, kalau adik-adik belum bisa mencari ayatnya dari Mazmur 11. Mazmur 11
ayat 1 sampai 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca secara responsorial. Kalimat yang keluar dibaca sama Kak Valda, dan kalimat yang tercetak ke dalam adik-adik dan Kakak Naomi. Oke, sudah ketemu semua? Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Kita baca ya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Oke, demikianlah pembacaan Mazmur. Terima kasih. Nah, adik-adik, boleh ditutup Alkitabnya, kita akan kesaksian pujian. Oke. Kak Valda kasih kesempatan satu orang untuk menyaksikan pujian. Siapa yang mau mengisi pujian? Ayo. Yang mau memuji Tuhan. Siapa? Kalau gitu, kita anak-anak Allah dulu biar semangat nih. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yeay. Yeay. Oke. Mana nih yang mau mengisi pujian? Avalda hitung loh. Kalau nggak ada yang mau. Kak, Rahel mau? Rahel mau nyanyi? Mau. Mau. Oh, Rahel, Oke, Kak Valda. Rahel mau nyanyi lagu apa? Lagu Mau. ya. Iya, tunggu ya, ngantri ya. Habis ini Kak Rahel dulu, habis Rahel tadi siapa Kak Naomi dengar Darren ya. Tunggu dulu Darren, ya. Habis Rahel, Darren ya. Darren siapin lagunya ya, Darren ya. Mau nyanyi lagu apa ya? Nanti langsung nyanyi. Ya. Darren siapin lagunya dulu. Ayo Ayo Rahel. nunggu Rahel. Ayo Rahel. Rahel mau nyanyi lagu apa? Badannya besar, kakinya pendek, ikutan bebek, panjang, pendek. Haleluya, Tuhan mau kuasa. Haleluya, Tuhan mau kuasa. Oke, terima kasih Rahel. Pujian yang indah untuk Tuhan. Terima kasih. Sekarang Darren mau mengisi pujian juga. Itu ada, Kak. Ya? Di sini Hana Kak katanya. Oh iya, Hana dulu ya. Darren dulu baru Hana. Oh, Darren dulu baru Hana ya. Hana siapin lagunya ya, Hana ya. Nanti Hana langsung nyanyi, jadi nggak cari-cari lagi. Darren sudah siap, Darren. Darren mau nyanyi lagu apa? Sudah siap dong. Lagunya apa?
Siap, Kak. Oke. Kingkong, Kingkong. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang. Bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Aneh bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Selesai, Kak. Oke, terima kasih Deren. Pujiannya indah sekali untuk Tuhan. Ya, oke, terima kasih ya Deren. Sekarang Hana mau menyanyikan lagu apa Hana? Lagu kubudak. Kumenang. Iya. Oke. Kubadak bersama Yesus Tuhan. Kubadak di dalam peperangan. Kubadak atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, menang. Haleluya, yaitu Haleluya, dari Roh Kudus turun. Sudah? udah, Kak. Oke, terima kasih Hana. Pujian yang indah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan melanjutkan apa lagi Kak di sini Kak? Sudah ya Kak? Kita mau ayat hafalan. Tapi Kak Valda, kalau misalnya adik-adik mau kirim kesaksian pujian lewat video, nggak apa-apa kan ya Kak Valda ya? Boleh sekali. Adik-adik yang mau mengirimkan kesaksian pujian, adik-adik rekam di rumah dengan pakaian yang rapi, suaranya yang keras. Nanti kirim ke kakak layannya. Nanti ditayangkan pada minggu depan. Oke adik-adik ya. Ditunggu ya. Deren, Hana, atau adik-adik yang lain juga boleh mengirimkan kesaksian pujiannya. Oke. Kita akan masuk dalam apa tadi Kak? Ayat hafalan. Iya Kak. Oke, ayat hafalan kita dari mana ya minggu ini? Oke. Dari kelas TK kita membuka dari Roma 15 ayat 7a. Dari mana? Roma 15, sama-sama ayo ikutin hafalan. Roma 15 ayat 7a. Roma 15 ayat 7a. Sebab itu, ayo ikutin Kak Valda. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Ya, tolong ya. Dari Roma 15 ayat 7a. Ayo sama-sama. Roma 15 ayat 7a. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Satu akan yang lain. Oke. Roma 15 ayat 7a. Siapa yang sudah bisa? Roma 15 Ayat 7a. ayat 7a. Itu terimalah satu akan yang lain. Oke. Ayat hafalannya nanti ditunggu ya. Iya, adik-adik, ayat hafalannya ditunggu ya paling lama tanggal
26, Kak. 26 Mei hari Kamis. Tanggal 26 Mei hari Kamis. Ayo adik-adik, hafalkan dari sekarang dan kirimkan ke kakaknya. Karena siapa yang cepat pasti langsung dicatat nanti sama kakaknya yang lebih dulu mengirim. Oke? Ya, jadi cepet-cepetan ya, diterekam dan dihafalkan. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Jangan lupa kita ulang sekali lagi yuk. Roma 15 ayat 7a. Sebab itu terimalah Ayat ya. sebab itu Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Hari Kamis tanggal 26. Siapa yang cepat pasti langsung dicatat sama kakaknya. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yes, harus semangat ya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria. Tiap orang yang mendengar Kidung Ceria nomor 160. Tiap orang yang mendengar Berkata, taklah melakukan pengajaranku. Dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan banyak asal. Asal yang Lalulah hujan datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak oke. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhannya sama Kak Naomi ya adik-adik ya. Silakan Kak Naomi. Oke, Kakak Valda, terima kasih. Adik-adik, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapin di depannya belum? Mana coba Kak Naomi lihat? Oh, udah semua. Oh iya, siapa yang belum nih? Ada yang belum kayaknya? Oh iya, iya. Udah ya. Kalau sudah Alkitabnya ditaruh di depan atau di sampingnya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tunggu Kak Naomi share screen dulu. belum ada kitabnya. Oh iya, yang belum ada nggak apa-apa deh. Yang sudah ada disiapkan dulu Alkitabnya ya. Oke, kalau sudah kita mau berdoa, coba sekarang tangannya disembunyiin ke belakang dulu. Udah belum disembunyiin ke belakang tangannya? Tangannya taruh di belakang dulu. Iya. Udah, tangan ditaruh di belakang Hana. Oh, Deren udah. Nah, kita mau nyanyi. Sudah ya? Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Mana tangannya, mana tangannya. 1, 2, 3. Mana tangannya, mana tangannya. Di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Yuk, tangannya udah dilipat. Sekarang matanya ditutup. Tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Kak Naomi yang berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjaga kami dari tadi malam ketika kami tidur. Tuhan, saat ini kami sedang impa dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat tetap tertib Tuhan dan dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga setelah mendengarkannya, kami dapat melakukan dalam kehidupan, dalam aktivitas, dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik. Naomi mau ini dulu tanya nih firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu siapa yang ngimpa ya?
IMPA semua nggak nih? Coba siapa yang IMPA? Coba bilang aku atau tunjuk tangannya. Scarlett. Siapa Siapa lagi? lagi? Oh, Hana tadi ya. Oh, yang IMPA cuma Hana sama Scarlett doang ya? Siapa lagi yang IMPA minggu lalu? Deren kemarin minta nggak, Deren? Karena juga, Bu. Oh iya. Iya pada IMPA ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan di IMPA minggu lalu terambil dari 1 Tawarik pasal 6, adik-adik ayat 31 sampai 47. Adik-adik tahu nggak ceritanya, masih ingat nggak tentang apa? Ada yang ingat? Aku nggak ikut Kak waktu itu. Oh, ada yang nggak ikut. Ya udah, siapa yang tadi bilang ikut tentang apa ya minggu lalu firman Tuhannya, ada yang ingat nggak? Ya udah deh, Kak Nomi ingetin ya. Minggu lalu firman Tuhannya tentang berperan dalam ibadah. Jadi Tuhan Yesus ingin adik-adik dan juga Kak Naomi mau berperan. Maksudnya apa, Kak Naomi? Mau ikutan dalam ibadah. Misalnya nih seperti gambar ini nih, berdoa, memainkan alat musik kalau udah bisa nanti ya, mungkin udah agak gedean ya. Lalu juga bernyanyi, memberikan kesaksian seperti tadi, dan juga menari. Lalu Tuhan Yesus juga ingin kita tidak hanya ikut ini adik-adik ikut bernyanyi, ikut berdoa, tapi Tuhan Yesus juga ingin agar kita juga menjaga agar ibadahnya boleh berjalan dengan tertib, dengan lancar. Oh, seperti ini nih dicoret-coret, kira-kira membantu tertib tidak ya? Jangan dicoret ya. Gambarnya Nanti juga nggak tidak kelihatan nanti sama teman-temannya. Iya. Jangan dicoret-coret ya. Iya, jangan Nanti teman yang dicoret-coret lain nggak ya. bisa melihat gambarnya, sayang. Sebentar nih, Kanomi ituin dulu annotate-nya ya. Clear dulu. Oke. Nah, sebentar. Adik-adik jangan dicoret-coret ya, biar kelihatan gambarnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Wah, baru dibilang. Sebentar ya. Oke. Jangan dicoret-coret ya adik-adik ya. Oke, Yuk kita buka Alkitabnya. Adik-adik mari buka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Mama dan Papa boleh minta tolong untuk dibantu. Ya. Yohanes itu, Injil Yohanes ada di perjanjian apa ya? Ada yang tahu nggak? Perjanjian baru atau lama ya? Baru. Betul, ada di perjanjian baru. Perjanjian baru. Pintar perjanjian baru. Pintar Rahel dan Oscar. Ayo adik-adik kalau sudah ketemu Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10 bilang amin. Amin. Oh, Rahel sudah amin. Ya, yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Siapa lagi yang sudah ketemu? Amin. Amin. Oke. Oke ya. Sekarang adik-adik yang sudah bisa amin, terima kasih. Adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa ikutan Kak Naomi untuk membaca ya. Amin. Kak Valda boleh minta tolong bantu baca ya Kak Valda ya. Oke. Oke, Kak Naomi akan baca ayat yang bernomor ganjil. Kak Valda akan membaca ayat yang bernomor genap. Adik-adik ya, adik-adik boleh berdiri ketika membaca Alkitab. Mana nih? Masih pada duduk nih. Boleh berdiri. Oh, pintar. Rahel udah berdiri. Siapa lagi nih? Oh, Ovel sudah berdiri. Hana, berdiri yuk. Kalau baca, oh, Salomo dan saudara-saudaranya sudah berdiri. Caitlin juga kelihatannya sudah. Ya, kita mulai ya adik-adik ya. Jangan lupa berdiri. Yuk, Kak Naomi akan mulai. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya.
Ada gangguan ya? Bentar ya adik-adik ya. Ini siapa nih? Asyik. Makan lagi dong. Makan lagi. Tadi tak ini. Coba. Tunggu sebentar ya adik-adik. Tunggu ya adik-adik. Kayaknya lagi Ada ini nih trouble. jaringan Kak Naomi. Aceh maem apa? Dadah kakak, dadah. Dadah kakak. Dadah. Tunggu sebentar ya Aceh. Deren. Semuanya. Dulu kita. Shena. Halo Shena. Si gaya keren. Sekali. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Oma lagi, oma lagi. Oma lagi. Aduh, sayang. Ayo, gitu. Nah, nih Kak Naomi udah ada nih. Oke adik-adik. Ya. Oke. Banyak. Sampai kata itu. Iya. Daripada Yohanesnya belum kebaca. Iya, langsung ayat. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup."
Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali yang tadi berdiri ya. Sudah boleh duduk. Kakak Nia, aku boleh share screen Kakak Nia? Oh iya, sebentar Kak. Ya, siap-siap. Maaf ya adik-adik, Kak Nomi tiba-tiba lost koneksinya. Oke, udah Kak. Oke Kak, terima kasih. Kak Nomi share screen lagi adik-adik ya. Tadi sampai sini nih. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, iya adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah berilah aku minum. Nah, adik-adik, iya sebentar ya, jangan dicoret-coret dulu. Iya, adik-adik, sekali lagi Kak Nomi boleh bilang ya, jangan dicoret-coret. Karena kenapa kalau dicoret-coret nggak kelihatan nanti tuh. Nanti gambarnya nggak kelihatan. Iya, Kalau ada adik-adik juga nggak coretannya kelihatan ya. gambarnya. Oke, adik-adik. Jadi yang kita baca tadi Injil Yohanes, dia adalah salah satu kitab yang ada di Perjanjian Baru dan ditulis oleh seorang rasul. Namanya Rasul Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Yohanes, iya Yohanes murid yang dikasihi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dia Rasul Yohanes ini menulis Injil Yohanes saat berada di kota Efesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi ada yang mendengar Kak Naomi dan Kak Valda baca Alkitab, atau mungkin sudah bisa baca, pasti adik-adik sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah, di sini ada gambar nih. Ini gambar apa sih? Gambar apa ini adik-adik? Gambar anak yang ngapain ini? Kira-kira mereka lagi kenapa tuh? Lagi senang ya? Lagi apa? Oh, keringat ada Iya, lagi aus. Kalau aus berarti harus minum. Iya benar, kalau haus harus minum ya biar hausnya hilang. Kalau haus tapi nggak minum enak nggak sih? Nggak enak ya, harus minum dulu Kak biar hausnya hilang. Nah adik-adik, bicara soal haus, bicara soal mau minum, jadi ceritanya pada pembacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus dia sedang berjalan, dia mau pindah nih dari satu kota dari Yudea mau ke Galilea, dia mau balik lagi ke Galilea. Nah dalam perjalanannya itu adik-adik, Tuhan Yesus dia berjalan melewati sebuah kota namanya Samaria. Kota di Samaria namanya Sikar. Nih ada tulisannya ya. Nah terus, di Sikar itu ada dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu yang kepada anaknya Yusuf. Jadi kota Sikar ini adik-adik dekat sama tanah yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ ada sebuah sumur. Ini gambar sumur. Adik-adik siapa yang tahu sumur itu apa? Apa itu sumur? Ada yang tahu nggak di sini sumur itu apa? Air. Iya. Sumur itu bukan air, tapi sumber air, tempat kita bisa ambil air. Iya. Jadi airnya tuh diambil dari tanah. Nah, nama tempatnya itu yang batu-batu seperti ini adalah sumur. Nama sumur ini adalah Sumur Yakub. Lanjut ya adik-adik ya. Nah, adik-adik waktu itu kira-kira lagi jam 12 adik-adik. Jam 12 siang nih. Matahari itu lagi panas-panasnya kali ya. Matahari lagi panas. Terus Tuhan Yesus juga lagi lelah. Lagi capek karena habis perjalanan. Juga sedang haus adik-adik. Haus gitu ya. Lalu Tuhan Yesus istirahat deh. Duduk di pinggir sumur apa tadi namanya ya? Sumur Yakub, betul. Tuhan Yesus istirahat duduk nih, ini gambarnya. Lalu adik-adik, datanglah seorang perempuan Samaria yang mau menimba air dari sumur, yang mau ambil air dari sumur. Mana coba tunjuk perempuannya yang ini ya adik-adik ya, kelihatan ya. Lalu Tuhan Yesus bilang nih ke perempuan itu, berilah aku minum. Tuhan Yesus bilang apa? Berilah minum. Berilah aku minum.
siapa yang minta minum? Tuhan Yesus apa perempuan Samaria? Tuhan Yesus mintanya ke siapa? Maria. Iya, Tuhan Yesus mintanya ke perempuan siapa? Perempuan sama Iya. perempuan Samaria. Iya, betul. Nah, adik-adik, lalu perempuan Samaria itu dia terkejut adik-adik. Dia kaget karena orang Yahudi seperti Tuhan Yesus mau bicara kepada dia yang seorang Samaria. Dia bilang gini adik-adik, masa kan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Kenapa dia bilang begitu adik-adik? Karena pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul, kalau kata Alkitab, tidak berteman dengan orang Samaria. Jadi makanya perempuan Samaria heran, kok ini dia pakai minta minum sama aku ya? Kok dia mau berbicara sama aku ya? Nah, begitu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bilang, dia berbicara dengan ramah. Di ayat 10 bilang gini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lalu adik-adik kalau baca selanjutnya, perempuan Samaria itu pun memberi minum kepada Tuhan Yesus. Dan apa adik-adik? Melalui setelah ini kalau misalnya kita baca lagi ayatnya lebih panjang, nanti adik-adik akan tahu adik-adik bahwa akan banyak orang yang mengenal sama dan percaya sama Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik bisa dilihat ya, Tuhan Yesus membeda-bedakan nggak sih? Oh, Tuhan Yesus lihat, oh ini dia dari Samaria, aku nggak mau minta minum. Oh, dia dari Samaria, aku nggak mau ini, aku nggak mau ngobrol. Kayak gitu nggak Tuhan Yesus? Seperti itu nggak? Enggak. Oh, enggak. Betul. Tuhan Yesus tidak melihat perbedaan. Iya, Tuhan Yesus penuh kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menginginkan semua orang memperoleh keselamatan. Makanya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya nih adik-adik kepada perempuan Samaria. Nah, Kak Naomi punya gambar lagi ya. Coba bilang 1, 2, 3. Coba bilang gitu. 1, 2, 3. Ya, nah ada gambar. Ini gambar apa? Ada yang tahu gambar apa adik-adik? Gambar Gambar apa nih? baju adat. Ya, gambar baju. Benar. Siapa itu pintar banget gambar baju adat. Betul. Betul. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang memakai baju adat ya. Dia berbeda-beda suku ya, nggak ada yang sama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus pengen bilang nih adik-adik, bahwa kan kita berbeda satu sama lain, betul ya? Ada yang dari Ambon kayak Kak Naomi, sama Kak Valda, ada yang Batak kayak Kak Nia, ada yang Manado, ada yang Jawa, ada yang Padang, ada yang Sunda, banyak deh pokoknya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus ingin kita untuk mau saling menolong dan mengasihi. Terus ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih. Tuhan Yesus ingin agar kita enggak melihat perbedaan yang ada, tetapi Tuhan Yesus ingin kita untuk mau menolong, mengasihi, dan berteman dengan siapapun. Nggak milih-milih pokoknya. Sama seperti sikap Tuhan Yesus tadi kepada perempuan Samaria ya adik-adik ya. Karena ini ada gambar nih. Nah adik-adik Tuhan Yesus ingin kita apa nih? Menolong yang haus. Kalau misalnya ada yang haus, adik-adik bisa kasih minum ya. Kasih minum yang baru atau kasih minum di gelas kalau ada yang ke rumah. Menolong yang lapar seperti ini, memberi makan. Menolong yang sedih. Menolong yang sedih gimana caranya? Gimana cara nolong yang sedih? Menghibur. Oh ya Oh benar. iya, pintar menghibur. Menghibur ya adik-adik biar nggak sedih lagi ya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin kita untuk apa? Mau belajar dengan siapa aja. Nanti kalau adik-adik udah masuk sekolah nih, yang udah TK, yang udah masuk sekolah ke TK nih, adik-adik kan akan ketemu lagi nih dengan teman-teman. Balik lagi ada yang
kulitnya beda-beda kan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, sukunya juga beda-beda. Tetapi Tuhan Yesus ingin agar kita mau berteman dengan teman-teman yang beda sama kita, beda suku, kulit warnanya beda, pokoknya mau temenan deh, mengasihi mereka. Dan juga jangan lupa apa? Mau bermain sama mereka, jangan cuma mau belajar bareng aja, main pun juga bareng. Seperti itu adik-adik. Sama seperti sikap siapa? Sikap Tuhan Yesus kepada siapa tadi ya? Aduh, Kanomi lupa. Kepada siapa? Perempuan siapa? Maria, Ibu Maria. Samaria ya. Maria. Samaria, bukan Ibu Maria. Perempuan Samaria. Siapa adik-adik? Maria. Perempuan Samaria. Iya, betul adik-adik. Kayak gitu, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Oke, oh Shina mau lagi ke toilet. Ya, nggak apa-apa. Kita mau aktivitas nih adik-adik sebentar. Kita mau aktivitas, jadi aktivitasnya itu adik-adik akan bukan menyusun, tapi adik-adik akan mengelompokkan beberapa gambar ke dalam kelompok yang tepat gitu. Karena Nomi coba izin share screen ya adik-adik ya. Gini. Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah, baik. Nah, adik-adik, jadi gini. Nanti kan Nomi kasih linknya. Ada 8 gambar. Nah, di 8 gambar ini tuh adik-adik akan mengelompokkan nih gambar mana yang termasuk ke kelompok yang mengasihi dan menolong sesama, dan gambar mana yang termasuk ke dalam kelompok yang tidak mengasihi dan menolong sesama. Jadi adik-adik bisa pilih gitu ya. Kita coba bareng-bareng ya adik-adik ya. Perbuatan mengasihi dan menolong sesama. Ini yang 8 mengasihi dan menolong sesama atau enggak? Apa sih? Kelihatan enggak? Enggak. Enggak. Lalu yang nomor 6. Tidak. Terus yang nomor 3 ini, nomor 3 termasuk menolong ya, pintar. Yang nomor 7 ini dia apa nih? Gambar apa ini nomor 7? Namanya. Yang nomor 7 gambar apa sih adik-adik? Iya, ini ya. Gambar nomor 4, lihat adik-adik. Ada orang yang minta nih. Nah, tapi anak ini nih gambar nomor 1, coba lihat. Gambar nomor 1 adalah gambar ya. Oke. Lalu yang nomor 5 nih, ada anak yang memberikan makanan, membagi makanan. Iya atau tidak? Iya. Yang terakhir nih, ada temennya nyapa tapi dia nggak mau dengar. Oke. Nah, adik-adik, jawabannya benar semua nggak nih ya? Wah, benar semua. Sore. Adik-adik, nanti Kak Nomi kasih linknya sekarang ya. Adik-adik nanti bisa kerjakan sendiri di rumah sama mama, papa. Ntar dulu nih, Kak Nomi kirim dulu ke sini. Nah, adik-adik, mama, papa, opa, oma, itu linknya sudah saya kirimkan di chat, kolom chat ya. Nanti boleh di-copy, boleh disalin gitu. Untuk nanti adik-adik kerjakan. Adik-adik nanti bisa kerjakan sendiri. Setelah itu, adik-adik seperti biasa ya, bisa foto dengan hasil aktivitas yang sudah dikerjakan, lalu dikirim ke kakak-kakak lain di sektor masing-masing ya. Nah, oke semua? Oke, sudah? Sudah ya. Oke, Kakak Valda, boleh dilanjutkan Kakak Valda. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Foto yang kamu aktivitas. Ini main dulu Pak. Ma, Ade lihat sini.
Lihat sini, Nak. Lihat sini, Nak. Lihat sini, Mak. Sekali aja. Iya. Sekali aja. Sebagai Nak. respon firman Nah. Tuhan. Astaga. Oke, adik-adik ayo kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dek. Kita tetap berdiri, Iya, kita akan di atas. memuji Adil lihat Mama Tuhan. bentar dong. Yesus Kristus, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Yes. Iya, kita akan menyanyi Kidung Ceria, aku suka membagi bait 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang-orangnya agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan dengan diri tak tahu apa aku yang menang. Oke. Kita akan doa syafaat. Oke, kita akan doa syafaat ya Kak Valda ya. Iya. Adik-adik nanti doa syafaatnya, adik-adik ada yang mau memimpin doa syafaat? Ada beberapa pokok doa yang bisa didoakan nih. Ada bangsa Indonesia, orang tua, sekolah, gereja. Nanti sisanya Kakak Naomi yang berdoa. Ada yang mau berdoa? Scarlett. Scarlett mau berdoa untuk apa Scarlett? Gereja. Scarlett berdoa untuk gereja. Oke, Kak Naomi catat dulu ya. Siapa lagi yang mau berdoa? Oh, Oval. Oval mau berdoa untuk apa? Bangsa Indonesia. Bentar, oke. Oval berdoa untuk orang tua. Darren berdoa untuk bangsa Indonesia ya. Ya, bangsa. Bangsa. Pintar. Darren bangsa Indonesia. Kita mau tua. Oh, orang tua udah didoain sama Oval, Monica. Monica mau berdoa untuk sekolah nggak? Mau. Oke, Monica berdoa untuk sekolah ya. Oke, Aku pengen berdoa buat kita semua dilindungi. Oh iya, Ai berdoa buat kesehatan kita semua gitu ya. Iya. Oke, Ai. Oke, ada 5 nih, puji Tuhan. Sudah ada 5. Berarti Kak Naomi ulang ya, kalau sesuai urutan nih yang ada di depan. Nah, bangsa Indonesia itu Darren, berarti Darren yang mulai duluan. Lalu orang tua itu Oval. Lalu sekolah, habis Oval Monica. Lalu habis itu berdoa untuk kesehatan kita semua, buat dari Valerie yang akan berdoa, baru Kak Naomi ya. Yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa. Coba tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan semua kayak Kak Naomi gini. Bisa? Tangannya ke depan semua, Monica, Darren, tangannya ke depan semua kayak gini bisa? Bantuin Mama Monica. Bisa, nanti dibantuin ya. Oke adik-adik. Ya, tangannya ke depan semua. Kita mau nyanyi. 2 tangan saya, 5 jarinya. Bisa ya? 1, 2, 3. 2 tangan saya, 5 jarinya. Saat aku berdoa, aku lipat semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa, dimulai dari Darren. Ayo Darren. Mari teman-teman kita berdoa. Bekerja bangsa Indonesia. Bekerja bangsa Indonesia. Jauhkan bangsa Indonesia dari virus corona, virus yang lain. Berkati memimpin Indonesia supaya bisa
memimpin bangsa kami sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus. Oval, berdoa untuk orang tua, Oval. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, nggak dapat membesarkan kami dan mendirikan mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Monica, berdoa untuk sekolah, Monica. Ayo, Monica, Kak Naomi bantu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, untuk sekolah kami. untuk sekolah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar sebagai murid agar sulit kami dapat kami dapat mengikuti pelajaran kami berjalan di sekolah dengan baik. sekolah yang baik. Kami juga mau berdoa Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. untuk guru-guru kami, Berikanlah mereka kesehatan kesehatan dalam mengajar kami. dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja Scarlett, ayo berdoa. Tuhan, sekali ini berdoa gereja. Tuhan, lindungi gereja kami agar kita semua bisa kembali ke gereja minggu nanti. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Valeri, Ai. Valeri. Ai, sayang, suaranya kurang kedengaran, boleh lebih kencang, sayang? Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami sehat semua. Berkatilah kami semua. Kakak sekolah minggu supaya bisa mengajar kami di IMPA. Berkatilah semua orang tua kami, berikan kami kesehatan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik kita masih lanjut berdoa ya. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami tidak lupa berdoa untuk tuan rumah dari 1 sampai 16. Berikanlah mereka senantiasa kesehatan, kekuatan dalam menjalani pelayanan dan pekerjaan mereka. Berkatilah mereka, berikanlah berkat melimpah dan kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Dan kiranya pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, kami dapat IMPA kembali, bertemu satu dengan yang lain, dan juga bertemu dengan tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Tuhan Yesus, saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit
dan juga kakak layan kami. Kami mau berdoa untuk Sairah sektor 4, Luther Tobing sektor 5, Willy sektor 13, Petra Patikawa sektor 16, Kak Russell, Kak Cheryl, dan juga seluruh keluarga dari adik layan dan kakak layan. Terkhusus untuk nama-nama yang sudah disebutkan yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, Tuhan Yesus mau sembuhkan dan pulihkan mereka ya Allah, supaya mereka boleh sehat seperti sedia kala. Kami juga tidak lupa berdoa ya Allah, bersyukur untuk teman-teman kami, untuk Bapak Pendeta juga yang berulang tahun di minggu ini. Ada Pak Pendeta Suripati, ada Shalom dari sektor 11, ada Angela dari sektor 5, ada Alan dari sektor 11, ada Diandra dari sektor 4, ada Kristabel dari sektor 9, ada Justin dari sektor 3, dan juga ada Martinus dari sektor 2. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertambahan umur yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya dalam pertambahan umur ini mereka semakin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak kami ataupun kami yang sudah TK yang akan ujian di bulan Juni. Kiranya Tuhan berkati kami dalam ujian, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan dalam belajar dan juga dalam menghadapi ujian. Tolong kami untuk boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami bawa hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Silakan Kakak Valda. Masih di mute Kakak. Masih di mute Kakak Valda. Masih di mute Kak. Nah, sudah. Ya. Oke. Iya, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa persiapkan persembahannya. Bisa juga cara memberikan persembahannya dengan scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengganti 2 angka terakhir dengan angka 11. Contohnya nih, jika adik-adik ingin memberikan persembahan 5.000, berarti adik-adik bisa ketik 5011. Nah, atau persembahan dapat juga dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu, dan adik-adik setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua. Bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa juga menghubungi kakak layannya untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Nah, persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop dan tulis pelkat PA, nama adik layan, dan sektornya ya. Oke. Naikin, Kak. Apa nih di bawahnya? Nah, kita akan menyanyi Kidung Cirian nomor 255, Aku Bawa dan Berikan, sebagai lagu persembahan.
Aku sembahan. Enggak bisa. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita akan mendoakan persembahan kita. Ada yang mau berdoa untuk persembahan? Kalau tidak ada, Kak Valda yang berdoa ya. Oke, di tangannya, tutup matanya, kita mau mendoakan persembahan kita. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang kami berikan supaya berguna untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Jatipon. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Adik-adik, kita ada warta Pekat PA yang akan kita dengarkan hari ini ya. Adik-adik, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat. Siapa aja tadi Kak Naomi yang mendoa syafaat tadi? Ada Scarlett, ada Valerie, ada Monica, ada Boas, dan juga ada Darren, Kak. Ada 5. Dan juga yang telah memberikan kesaksian pujian. Kak. Oh, full iya Kak. Kami ingetin Hana, ada Darren. Satu lagi siapa Kak yang memberikan kesaksian pujian? Tadi ada Hana juga Kakak. Hana, Darren, ada 3 tadi ya. Terima kasih Ya, ya. ada 3 ya. Iya. Kakak juga mengucapkan terima kasih Oh, juga. Rahel, Kak. Oh, Rahel. Iya, betul. Nah, kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan dan mengerjakan aktivitas IMPA minggu lalu. Video ayat hafalan bisa dilihat di YouTube channel Pekat PA GPIB Jatipon. Nah, untuk IMPA minggu depan tanggal 29 Mei akan dilaksanakan via Zoom jam 8:30 seperti biasa dengan 3 link Zoom yang berbeda-beda. Ada TK, ada kelas anak kecil, dan kelas anak tanggung. Nah, link Zoom-nya akan segera dibagikan oleh kakak-kakak layan di sektor masing-masing ya adik-adik. Oke. Sekarang kita akan masuk pengutusan. Adik-adik boleh berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, kita akan nyanyi ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengakui Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya.
Oke, Kak Naomi. Iya, Kakak Valda. Adik-adik tetap berdiri kayak tadi. Kita mau berdoa karena kita sudah selesai IMPA. Ayo, bagi yang belum berdiri, berdiri yuk. Hana, Shemita, Oshina sudah. Oh, Salomo dan saudara-saudaranya sudah. Monica sudah. Sekarang puji Tuhan berdiri ya. Adik-adik yuk. Kita mau berdoa. Untuk itu mari kita kembali. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, lipat tangannya sudah. Tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa ya adik-adik. Biarkan Naomi yang berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA hari ini. Amin. Amin. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Itu dinyalain supaya paling gelap dong kalau ini lagi video. Oke, kebaktiannya sudah selesai adik-adik. Kita akan foto ya Kak ya. Jangan ada yang keluar dulu ya, kita mau foto bersama. Ya, adik-adik kita foto yuk. Bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya, tunggu ya. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke adik-adik, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih.